Selamat pagi, Jess. Ini keren ini ya. Ini keren banget. Eh, ini video yang nyambung terus ya dengan yang berhubungan dengan video yang saya bahas tentang hukum Pareto ya. Ini pertanyaannya oke nih. Dasar hitungan 80% dan 20% bagaimana, Pak? Tidak ada hitungannya, Pak. Tidak ada hitungannya. Itu adalah sebuah perwujudan. Kalau orang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, orang mengerjakan dengan ketekunan, orang mengerjakan dengan intent, ya di awal, dia akan dibuat menjadi gagal, dan gagal. Itulah sebabnya tidak ada sesuatu yang ada dalam diri manusia itu langsung jalan, langsung hebat. Tidak ada. Itu yang disebut sebagai proses. Nah, hukum 80-20 itu adalah pernyataan hukum orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil. Itu diawali dari 80% perjuangan hanya menghasilkan 20%. Jadi rugi. Nah, ini yang membuat orang itu stop, berhenti, dan tidak melanjutkan apa yang dia impikan, apa yang dia perjuangkan. Akhirnya dia ganti lagi, ganti usaha lagi, ganti aktivitas lagi, ganti hobi lagi, ganti bakat lagi. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kamu tidak pernah menemukan bakatmu, kamu juga tidak pernah menemukan suksesmu, kamu juga tidak pernah menemukan keberhasilanmu, kamu juga tidak pernah menemukan kayamu. Karena apa? Karena kamu akan dibuat rata-rata. Kenapa? Ya karena setiap kali kamu memperjuangkan keinginanmu untuk menuju kepada satu titik yang kamu tuju, kamu merasa, ini bukan bakatku, ini bukan pekerjaanku, ini bukan apa kalau orang bilang itu, kamu bukan di air, kamu bukan di tanah, kamu bukan di api, kamu bukan di ini, kamu tidak cocok di situ. Nah, itu yang dikatakan sama lingkungan kita dengan kedok ramalan, dengan kedok apapun feng shui, apapun itu. Abaikanlah, itu cerita nenek moyang yang tidak perlu kamu buatlah. Kalau memang itu berasal dari sebuah penemuan yang dikalkulasi, ya itu bisa diterima sebagai sebuah pembelajaran diri. Tapi yang namanya sebuah keberhasilan itu membutuhkan sebuah usaha yang intens. Contoh, kamu bekerja di sebuah perusahaan. Ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan, apakah pertama kali kamu langsung kerja langsung hebat? Enggak. Kamu pasti mendapatkan gaji UMR. Tapi apa yang membuat kamu naik menjadi supervisor? Apa yang membuat kamu naik jadi manajer? Apa yang membuat kamu naik menjadi direktur? Kalau kamu bekerja di perusahaan tersebut dengan kekuatan full ada dalam dirimu, yang kamu balut dengan PQ, potential quotient, dan WQ, will quotientmu, maka ketika kamu 10 tahun di perusahaan tersebut, minimal kamu menguasai sebagian dari apa yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ketika pimpinanmu melihat itu, barulah kamu akan mendapatkan kenaikan pangkat. Kalau tidak, kamu baru kerja 3 bulan, kamu keluar. Kamu kerja 3 bulan, kamu keluar. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan membuat kamu punya masa depan 0. Kenapa? Karena seumur hidup kamu menjadi karyawan. Mentok-mentok jadi direktur setelah kamu 25 tahun pindah-pindah kerja. Dan kamu tidak mendapatkan apa-apa ketika pensiun. Kenapa? Karena ketika kamu pensiun, kamu mendapatkan uang pensiunan, habis pasti. Karena apa? Kamu tidak pernah punya pengalaman. Nah, pengalaman pun cuma pindah-pindah kerja aja. Demikian juga dengan seorang bisnismen. Ketika kamu menjalankan sebuah bisnis, apakah ketika kamu menjalankan sebuah bisnis dengan modal 1 miliar terus kemudian bisnismu jalan? Tidak, kamu akan dihabiskan dulu uangmu. Itu namanya 80%. Ya, 80% apa yang kamu kerjakan, kamu akan mendapatkan hanya 20%. Tapi kalau kamu teruskan menjalankan itu, sampai kamu menemukan titik-titiknya untuk kamu menang, sampai kamu menemukan titik-titiknya untuk kamu bisa muncul energi dalam dirimu, sampai kamu menemukan semua kekuatan dari apa yang kamu kerjakan. Nah, disitulah kamu akan bekerja hanya 20% dan menghasilkan 80%. Nah, ini dilanjutkan nih. Misal dulu saya bekerja di kantor sukses selama 14 tahun, lalu 10 tahun alami hancur. Nah, itu berarti belum mencapai 80%-nya. Berarti 80%-mu dimulai ketika 14 tahun itu, lalu 10 tahunnya itu baru permulaan 80%-nya.
Karena apa? Karena kamu kerja di kantor 14 tahun, harusnya kamu teruskan di kantor itu. Mungkin setelah kamu bekerja 20 tahun, kamu bisa menjadi direktur di situ. Kalau kamu mempelajari kantor di mana kamu bekerja dan kemudian kamu mendapatkan keuangan yang cukup dan kemudian kamu membuka usaha yang sama seperti kantormu, nah itu baru top. Kamu masuk dalam koneksi 20-20-nya kamu melakukan karena kamu sudah belajar 80% duluan. Tapi kalau kamu selama 14 tahun kerja di kantor, lalu 10 tahun mengalami kehancuran, sukses di kantor, dan kemudian usaha 10 tahun mengalami kehancuran, nah itu belajarmu 80%-nya dimulai dari situ. Dari tahun 2014, tahun 2024 ini, nah gimana lihat 80-20%-nya? Ya 10 tahun itu yang dihitung, 14 tahun itu kamu tidak dapat apa-apa, kecuali 10 tahun itu kamu mengerjakan yang 14 tahun kamu kerjakan. Nah 14 tahun kamu mengerjakan itu mendapatkan yang 80% pembelajarannya tidak. Kan kamu di kantor selama berapa itu? 14 tahun kan kamu kerja. Nah pekerjaan kamu itulah yang kamu pelajari. Kamu belum masuk 80%-nya itu. Nah ketika kamu 10 tahun mengerjakan apa yang kamu kerjakan selama 14 tahun, itulah baru. Tapi kan kamu pasti pindah usaha itu. 14 tahun kamu kerja di kantor sukses, 10 tahun kamu mengalami kehancuran, berarti apa yang kamu kerjakan berbeda. Berarti mulai dari nol lagi. Gitu. Kayak saya nih, dari SMP, SMA, kehidupan saya itu berbicara. Ketika saya kuliah ambil ilmu berbicara. Ketika saya hancur tahun 2000, yang saya pelajari adalah cara berbicara dengan actionnya. Itu tahun 2000 itu. Kemudian bagaimana memanagenya sampai tahun 2008. 8 tahun itu saya bekerja mempelajari dari tahun 2000 sampai tahun 2008. Nah ketika tahun 2008 itulah saya menawarkan, ini loh saya punya ilmu seperti ini, dan saya manage dengan actionnya, yaitu outbound, experiential. Nah ketika saya tawarkan, apakah langsung 2008 diterima? Tidak. Butuh waktu 3 tahun, 2008, 2009, 2010 saya baru mendapatkan inputnya, kekuatannya. Nah ketika tahun 2010, boom, sampai sekarang saya menikmati hasilnya. Apakah terus hasilnya terima? Enggak. 2013 saya hancur lagi. 2016 saya bangun lagi. 2020 hancur lagi. Itu pembelajaran 80-20 yang pasti seorang bisnismen pasti alami. Tujuannya apa? Supaya kamu menjadi expert, sehingga ketika kamu dipercaya dengan uang besar, kamu ndak norak kayak juragan-juragan yang sekarang ini scam itu. Kamu ndak norak ya, flexing di mana-mana. Kenapa ya? Karena itu kan hidupmu. Kenapa mesti kamu pamer-pamerin? Ya, Jeff Bezos pernah bilang, bekerjalah dengan silent. Tidak perlu orang tahu pekerjaan kamu, sehingga ketika kamu menghasilkan, itu membuat tercengang dunia. Itu Jeff Bezos, pemiliknya Amazon, itu mengatakan kalimat seperti itu. Ya, kalau kamu mendengarkan apa yang dikatakan Jack Ma, oh lebih gila lagi. Jack Ma lebih gila lagi itu kalimat-kalimatnya. Ya, kamu bisa beli bukunya. Kalau kamu belajar kalimat-kalimat hebat ini, kamu beli bukunya Chicken Soup, ya, karangannya Jack Canfield. Nah, kamu akan menemukan banyak quote-quote yang bisa membuat kamu semakin tough untuk memperjuangkan impianmu. Kita ini kan bangsa yang tidak pernah diajari konsisten dengan impian. Makanya yang diajarkan di kita, apa bakatmu? Kamu tidak pernah menemukan bakatmu, Jess, karena tidak ada. Yang ada itu adalah bagaimana kamu memperjuangkan keinginanmu untuk itu menjadi milikmu. Itu yang betul. Kamu memperjuangkan kamu menjadi pemain sepak bola. Mana ada pemain sepak bola Indonesia yang bisa memperjuangkan dirinya untuk menjadi pemain yang menjadi miliknya? Tidak ada. Makanya saya setuju dengan naturalisasi, sehingga kamu bisa belajar. Orang-orang naturalisasi itu, ya, orang-orang Indonesia yang di luar negeri yang sekarang kembali ke tanah air, itu mereka belajar sepak bola dari umur 3 tahun. Dan hanya itu yang dipelajari. Lah orang Indonesia ini kan tidak. Nilai harus dikejar, skill harus dikejar. Sampai kapan kamu bisa mendapatkannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya loh matematika hanya tahu 7 kali 7 49. Yang lain saya ngikutin aja. Tapi kalau dikasih duit saya bisa ngitung. Kamu butuh outbound berapa orang, di mana? Hari ini saya langsung bilang. Ketika kamu tanya sama saya, Pak, saya mau outbound di Bogor, berapa orang? 150 orang. Saya bisa ngomong 2.700.000 satu orang. Hotel bintang 4.
Karena hitungan saya udah matang. Gitu, ya, Jess. Kayak gitulah yang